Jadi saya membawa data bagaimana tai sapi itu lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Ya itulah, terima kenyataan. Lalu kemudian bulu kemaluan lagi. Dalam Islam bulu kemaluan itu dibersihkan gitu. Nah, kalau begini kan kita tahu wanita-wanita Kristen jembutnya lebat-lebat melewati celana dalam. Selanjutnya bicara ini logika rusak lagi, logikanya perah nih. Tanaman India, jadi kan diurapi dengan minyak narwastu itu, tanaman dari India. Artinya apa kalau diurapi dari minyak dari India itu? Artinya orang India. Berarti kalau kamu makan kambing dari Arab, berarti kamu orang Arab. Ini logika macam apa sih, perah? Yang pertama, dengarkan baik-baik teman-teman, dicatat tidak boleh ada penghinaan atau penistaan langsung terhadap negara dan lambang negara. Yang kedua, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan langsung terhadap Tuhan tertentu, agama tertentu, rumah ibadah tertentu, kitab suci tertentu, pemimpin agama, dan tata cara ibadah hari raya tertentu. Tidak boleh penghinaan langsung. Baik itu Kristen ke Islam maupun Islam ke Kristen, tidak boleh. Kalau ada penghinaan langsung akan saya turunkan. Tidak akan ada teguran lagi, karena yang teguran 2 kali itu hanya debat profesional, tidak boleh. Tapi kalau mau sarkas boleh, satair atau satir boleh. Mau gebrak meja, mau nada tinggi, mau emosi-emosi dikit boleh. Cuman maki-maki langsung itu nggak boleh. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, wajib menghadirkan data untuk rujukan, referensi, pendapat apapun. Kalau tidak ada data, saya anggap penipu yang naik ke atas. Tidak boleh ada penghinaan terhadap pribadi, ad hominem. Itu logical fallacy yang berlaku di sini cuma 2 ya. Yang pertama, tidak boleh ada ad hominem dan tidak boleh ada strawman argumentum. Itu aja. Yang lainnya silakan gitu. Jadi kalian boleh, ini bebas menjadi lebih ringan ya. Dan saya harap kalian sudah mengerti. Kita akan segera mulai opening statement masing-masing 5 menit, dimulai dari Om Burhan, lalu akan ada Palopo, lalu Kiamat, Praistar, seperti itu bergantian selama 4 kali berturut-turut. Dan teman-teman yang ada di bawah, aku minta dukungannya kalian karena ini topik cukup sensitif dan roomnya sudah kena peringatan sekali. Minta tolong kalian untuk digaskan tap-tap layarnya dan penuhi WL-nya serta dukung para debator yang ada di atas. Kita segera mulai segmen pertama, opening statement. Selamat malam. Terima kasih host. Tadi tentang Excel yang saya tunjukkan ini tentang Islam sama penyembah berhala yang 9 tahun nih liturgi bareng ya. Tadi nggak dijawab, malah sih kores ini kemana-mana ya Mas Calvin. Tolong fokus ke ini aja tadi. Kenapa kok kalian ibadah bareng sama penyembah berhala ya? Barengan, kiblatnya sama, bukan malah membelakangi, kiblatnya sama ini loh, kan itunya tahun 621. Cuma saya mau meluruskan sedikit ya. Istilah yang sering dipakai oleh para Islam polemikus ya, suka menggunakan istilah pagan. Pagan ini adalah istilah dari gereja Katolik yang dimulai dari abad 14 untuk menunjukkan kepada orang-orang yang non-Kristen atau non-Yahudi, berasal dari bahasa Latin paganus ya. Jadi Islam itu mestinya malu kalau pakai istilah pagan. Lo kalian itu non-Kristen. Nah, tentang kiblat saya kasih tunjuk lagi ya. Saya punya buku Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, Qasasul Anbiya, di halaman 61. Di sini dikatakan Nabi Adam diturunkan di mana, teman-teman? Adam diturunkan di India ya. Hawa di Jeddah, dan Adam diturunkan beserta apa? Adam diturunkan di India bersamaan dengan Hajar Aswad dan segenggam dedaunan. Ini ada hal yang perlu kalian ketahui ya. Hajar Aswad turun di India. Oke? Awal kisah pembangunan Ka'bah di halaman 280. Di sini dikisahkan ada angin yang bernama Kajuj. Ini memberikan lokasi di mana Ka'bah itu turun. Dan saat Ibrahim beserta anaknya Ismail, Ibrahim nyari batu ya. Carikan aku batu yang bagus. Dan kemudian Jibril datang membawa Hajar Aswad dari India. Jadi Hajar Aswad ini adalah benda yang berasal dari India. Bahkan sampai pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Ibrahim, dari mana aku bisa percaya bahwa batu ini benar-benar dari Allah? Kemudian ada 5 ekor
domba yang berbicara dan memberikan kesaksian bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Jadi yang menyaksikan bahwa Hajar Aswad itu dibangun oleh Ibrahim itu adalah 5 ekor domba. Nah, ini salah satu buku lagi yang saya tunjukkan, teman-teman. Awal kisah pembangunan Ka'bah. Ternyata di dalam Ka'bah itu ada sumur di dalam Ka'bah. Dan pada saat direnovasi oleh orang-orang Mesir melalui kayu-kayu Romawi, ternyata apa yang keluar dari Ka'bah, ya, tiba-tiba ular keluar dari sumur Ka'bah, sumur tempat mereka memberikan sesajian setiap hari. Jadi di dalam Ka'bah ada apa, teman-teman? Ada sumur, ada ular, batunya dari India. Ini bukunya ya. Oke, host. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi Masya Allah, selamat datang di kebenaran ya. Jadi ternyata saudara Hyper tadi ya sudah menunjukkan bahwa batu Hajar Aswad itu bukan batu akik kiamat, tapi batu dari surga ya. Jadi ini kebenaran, selamat datang di kebenaran saudara-saudara yang terkasih. Jadi bukan kami yang membuka data, tetapi Hyper sendiri yang membantah dalil yang kamu bawa, bahwa Hajar Aswad itu bukanlah batu akik tetapi batu dari surga. Amin. Oke ya. Oke, sekarang kita buka data tentang tadi kamu membawa penghapusan dosa. Wow, sangat amazing ya. Jadi saya membawa data bagaimana tai sapi itu lebih tinggi derajatnya daripada Yesus. Yesus itu cuma mengampuni dosa, tapi tai sapi di Bible-mu itu lebih dahsyat dari Yesus ya. Kamu lihat ini ya. Keluaran 29:14 ya. Kamu lihat baik-baik pegangan. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, tainya ini loh. Ini harus dah, ini ritual ya. Harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi Tuhanmu itu lebih tinggi daripada tai sapi, karena tai sapi bisa menghapus dosa. Tuhanmu itu cuman coba jawab dulu ya. Cuman menebus, dia cuma menebus ya. Tai sapi ini harus loh, nggak boleh loh dibawa pulang. Tapi kalau kalian mau bawa pulang silakan lah ya. Nah ini ya. Jadi ini data ya. Dikeluarin Keluaran 29:14 ya, kotorannya tai sapi. Oke. Kemudian satu lagi ya. Nah ini manis ini teman-teman ya. Bilangan 8 nomor 7 ya. Kita baca. Ini dalil ya. Ini tentang pentahiran ya. Oke, tentang penghapusan dosa. Kita baca. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka ya, mentahirkan mereka, percikkanlah kepada mereka air penghapus dosa ya. Air juga bisa menghapus dosa. Ya salam, ngapain kalian bertuhan sama Yesus? Cukup dengan air saudara-saudara, dosa kalian bisa dihapus ya. Kemudian harus mereka mencukur. Ini nih, mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Dengan demikian mentahirkan dirinya. Nah ini, jadi nggak usah kau jauh-jauh menuhankan Yesus segala macam. Cukup dengan air kau tuhankan, dosamu bisa dihapus, dan bakar tai sapi. Nah kemudian, ini, jadi ini tadi dibilangan, ini izin ya host ya, ini bukan menghujat ya, tapi ini real ya. Kita buka. Ini cukur jembut ini menghapus dosa. Ya. Oke, kita lihat ya. Wow. Itu ngapain itu? Haleluya. Ini oke, bahaya, kita tutup dulu teman-teman ya. Ini. Jadi benar kata yang dibilangin tadi ini, bilangan ya kan. Jadi harus jembut. Nah, artinya di sini saudara-saudara, bulu jembut itu sama, lebih tinggi dari Tuhanmu. Karena jembut juga bisa menghapus dosa. Sementara Tuhanmu hanya menebus Yesus. Jadi lebih baik kalian menuhankan bulu jembut.
daripada menuhankan orang yang mati terkutuk digantung di kayu salib. Galatia 3:13. Dalil ya Hos ya. Ini ya. Kemudian tadi apalagi satu. Saya sih cuman itu aja barangkali ya. Nanti bisa dikasih ke Bang Kores, saya 3 data aja. Pertama tadi si Hyper tadi sudah menjelaskan bahwa batu yang Hajar Aswad itu bukan batu aki ya. Sudah dijawab ya Kiamat ya. Kemudian tentang menghapus dosa, tai sapi lebih tinggi derajat daripada Yesus, mendingan kau tuhanin aja tai sapi ya, atau bulu jembut, atau air putih, percikan air menghapus dosa ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi tidak usah kita terlalu banyak berpolemik. Ini dalil ya. Jadi mudah-mudahan juga ini masalah cukur jembut akan masuk di Indonesia ya. Mudah-mudahan tahun inilah ya. Jadi setiap gereja, mari kita doakan teman-teman di bawah ya. Ya, seperti biasa ya. Jadi tadi saya kira akan ada perlawanan yang serius, ternyata lawak-lawak ya. Ini saya jawab satu persatu nih. Jadi Keluaran 29, ini mainan saya waktu baru sehari debat ya, baru belajar debat sehari. Nah, ini permainannya udah melitir-melitir yang kayak begini toh Islam. Ini udah saya jawab. Hari pertama saya belajar ini saya udah tahu nih jawabannya apa. Karena simpel sekali ini dikatakan. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakar di atas mezbah. Nanti kita buktikan yang sebagai kurban itu yang di atas mezbah atau yang di luar yang dibuang. Nih, ayat 14 ini yang dibaca sama si Palopo ini karena Islam kan gitu ya. Dikatakan apa? Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, ini loh kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Jadi ini berbicara tentang dua diksi ya, terkait ayat 13 dan ayat 14 yang ini dibuang. Kita lihat yang menjadi korban itu yang mana? Nih, Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya. Jadi bukan di luar, tetapi yang di dalam mezbah itu yang sebagai korban. Ya, ini saya udah kasih dalil. Nah, kalau kamu mau buktikan, tunjukkan saya dalil bahwasanya di luar mezbah itu melakukan korban di mana? Karena itu kan kotoran. Nggak ada bangsa Israel itu melakukan korban itu dengan kotoran sapi, itu nggak pernah ada. Tetapi yang itu dibuang dan yang kemudian menjadi korban itu yang ada di dalam mezbah itu. Jadi levelnya terlalu cupu lah kalau dalam diskusi. Nih, terus terkait tadi cukur-cukur bulu kemaluannya, itu saya pastikan itu orang sesat ya. Karena apa? Karena di dalam Alkitab nggak ada tradisi potong bulu kemaluan. Di sini apa yang dipotong? Bukan kemaluan, tapi apa? Kepala nih, rambutnya nih. Nih saya tunjukkan ya. Rambut nih, lihat nih. Tetapi rambutnya mulai tumbuh bulat sesudah dicukur nih, maka orang itu harus dicukur ya. Ini rambutnya, jadi bukan kemudian ini cukur rambutnya bla bla bla. Ini sebagai bentuk pentahiran. Dan air itu tadi itu sudah saya jawab. Dan kamu sekaligus kamu menampar perah, karena perah mengatakan bahwasanya di dalam perjanjian lama itu nggak ada istilahnya tefilah, itu nggak ada. Ternyata kamu kasih data bahwa ada pentahiran dengan air, itulah yang diimani oleh umat Kristen karena akarnya sama. Dan Pak Lopo nggak bisa kemudian Anda mengatakan, oh itu loh dibantah sama Om Burhan terkait batu Hajar Aswad dari surga. Tadi dikatakan dari India. Waduh, ini kupingnya memang harus dikorek dulu ya Pak Lopo ya. Kamu ini. Nih ya, saya tunjukkan ya. Jadi batu dari India, tapi yang menarik ya, orang India ini diperangi kawan-kawan. Saya bukakan di dalam Tirmizi ya. Nanti Tirmizi yang ini saya dulu. Tirmizi 3124. Nah, batunya udah ngambil. Setelah itu orang-orang India ini mau diperangi. Kenapa? Karena orang-orang India ini protes. Ajaran kami kok kalian contek, tradisi-tradisi kami kok kalian contek. Nah, saya bisa buktikan itu satu persatu ya. Terus terkait batu hajar, terkait korban bulu kemaluan, itu di dalam 2407 ya Abu Daud. Perhatikan di sini derajatnya sahih ya. Ini Pak Lopo makan ini senjatamu sendiri saya kasih. Ya, derajatnya sahih.
Dikatakan apakah boleh kurban dengan hewan betina? Muhammad pakan, nggak ngerti Muhammad tentang korban hewan betina itu diperbolehkan ya di dalam ulangan Imamat 4. Lalu beliau bersabda katanya enggak. Lalu apa? Ambillah sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah korbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Hajj ya 36 korban itu dimakan. Jadi Allah mau makan. Waktunya my bre, waktunya Kores berpesta kawan-kawan. Ya, jadi pertama yang akan gua jawab itu adalah mengenai sunat perempuan. Nah, jadi kalau misalnya sunat perempuan itu bermasalah untuk Alda, buat Islam sih gampang. Artinya wanita-wanita Kristen itu penuh birahi dan juga senang dengan seks karena tidak bersunat gitu. Jadi kalau Taurat itu laki-lakinya aja yang bersunat, artinya cowoknya aja yang najis. Kalau Islam dua-duanya karena bersunat gitu. Ya itulah, terima kenyataan. Lalu kemudian bulu kemaluan lagi. Dalam Islam bulu kemaluan itu dibersihkan gitu. Nah, kalau begini kan kita tahu wanita-wanita Kristen jembutnya lebat-lebat melewati celana dalam. Karena tidak pernah bercukur. Gampang banget itu jawabnya. Sekarang kita masuk ke data kawan-kawan ya. Jadi gue akan jawab dulu soal Edwin. Edwin bilang itu Hajar Aswad dari India katanya. Kita baca dulu nih. Al-Bidayah wa Nihayah yang mahalnya 10 kali lipat dari Bible edisi Mimbar yang cuma 600.000. Nah ini ya, jilid 1 nih. Hai anakku, ambillah untukku Hajar Aswad dari India. Batu itu dahulu merupakan batu yakut yang paling putih. Adam turun dengan menggunakan batu itu dari surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Hajar Aswad itu dari surga. Terus yang dari India siapa? Oh, gampang itu. Kita lihat di sini kawan-kawan. Kita lihat di ini nih. Sini mata ke sini kawan-kawan Kristen. Markus 14 nomor 3 ya. Markus 14 nomor 3. Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan bawa suatu buli-buli minyak narwastu murni, mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus gitu kan. Nah, ini kan artinya pengurapan nih. Yesus itu yang diurapi karena diurapi minyak narwastu. Kita lihat sekarang. Minyak narwastu ini dari mana? Minyak yang sangat mahal yang dibuat dari tanaman India. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus lu orang India, juru selamat dari India. Yesus itulah yang India. Itulah kenapa kalau kita lihat foto ada kayak begini fotonya kawan-kawan. Mana ya fotonya? Ini. Tada! Yesus dan Hanuman. Bubuk ya, Edwin bubuk gitu. Gua udah ngejawab soal apa yang 9 bulan itu. Itu lu PDF, sedangkan gua jawab Islam itu dijiplak pagan dari buku. Kristen itu menjiplak pagan dari kesimpulan antara data lu dan data gua. Sekarang kita bubukin ini siapa? Si Ahmad gitu. Tadi sunat perempuan cewek Kristen gak sunat artinya najis. Sekarang Muhammad membelakangi Ka'bah. Itu lu baca lagi, Bre. Lu baca lagi di sini, Bre. Sini. Itu gampang banget. Itu udah gua bacain, cuma karena Roh Kudus lu kejang-kejang ketika melihat datanya Kores. Nah, lu lihat di sini. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak bisa lagi melakukan hal yang sama, yaitu menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Maka pertama kali beliau sholat menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah selama 16 atau 17 bulan. Jadi yang ada itu 17 bulan tidak menghadap Ka'bah. Bukan 9 tahun bareng-bareng kafir menyembah Ka'bah. Selamat datang di kebenaran gitu. Roh Kudus lu itu guncang karena melihat Nabi bersedih tidak bisa menghadap Ka'bah ketika sholat. Itu pertama. Terus sekarang soal pagannya Kristen kita lihat. Dia bawa soal baptis itu di 1 Samuel ya. Dia bawa baptis di 1 Samuel. Lihat di sini, baptis 1 Samuel. Mana dia? Nah ini ya. 1 Samuel 5:14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali gitu. Baptis itu nggak ada lu membenamkan diri, bre. Lu itu plong langsung keluar lagi gitu. Itu baptis. Itulah kenapa baptis itu pagan, penerusnya Yesus yang orang Yunani. Nih, pre-Christian religions. Sebelum Kristen, praktek baptis di religion pagan itu selalu berdasarkan keimanan untuk menyucikan benda-benda dengan air.
Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus dan Kristen menjiplak pagan sebelum Kristen itu ada, gitu. Ini dari mana datanya? Ini dari bible.ca. Kristen punya. Ini nanti panjang ini. Ada Osiris, ada orang Mesir, ada lagi nanti Sibel gitu kan. Ada lagi nanti, wah banyak lah pokoknya. Jadi Yesus ini penerus pagan. Itulah kenapa Yesus dialah yang menyembah batu. Di mana dia menyembah batu? Di sini. Tada! 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 Tuhan kok nyembah batu, kawan-kawan. Putaran pertama telah selesai, teman-teman yang bisa menilai ya. Karena ini bukan debat profesional, hostnya tidak akan masuk sebagai penilai. Ini hanya diskusi. Aku hanya pandu cara berdiskusi yang baik, pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilanggar ya, termasuk mengenai penghinaan penistaan. Tapi kalau ada kata-kata yang tajam, terdengar menyakitkan, disertai dengan data, menurut saya bukan penistaan. Karena ada data yang valid. Aku hanya akan masuk kalau 3 pelanggaran itu ya, penistaan, penghinaan terhadap negara, lambang negara, Tuhan dan semua perangkat agamanya ya, juga ada penghinaan pribadi, maki-maki segala macam, tanpa data baru aku masuk. Selanjutnya gas teman-teman. Putaran kedua dimulai, Hyper Burhan berbicara. Terima kasih host, kembali waktu saya ya. Saya kembali ingatkan lagi di dalam terima kasih buat teman-teman Islam sudah mengakui bahwa memang Hajar Aswad ini adalah memang betul dari India ya. Bahkan sebelum Jibril mengambil Hajar Aswad ya, karena kan dikatakan pergilah dalam kondisi seperti itu, Jibril kemudian datang dengan membawa Hajar Aswad dari India. Ternyata memang ada 5 ekor domba yang menjadi saksi. Nah ini tadi Om Burhan ingatkan lagi ya, kata Zulkarnain kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberikan kesaksian bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Zulkarnain, ya ini Zulkarnain versi Islam ya, atau Alexander the Great, beriman dan percaya. Al-Azraqi menuturkan Zulkarnain ikut tawaf di Baitullah bersama Ibrahim Al-Khalil. Nah, Ibrahim Al-Khalil di sini juga diceritakan bahwa beliau adalah orang India ya. Di sini dikisahkan beliau adalah orang India, teman-teman, ya. Mana sih? Om Burhan buka dulu ya. Nyata dia adalah orang India, bahkan nasabnya pun ditulis dalam bahasa India. Nih lihat. Ya. Demikian teks ahli kitab dalam Taurat, usia mereka diketahui karena disebutkan di bawah setiap nama mereka dengan tulisan India. Ibrahimnya juga India. Ada yang ternyata lebih membagongkan. Hajar Aswad selama 22 tahun kita baca. 22 tahun itu pernah dicuri, teman-teman. Ya. 22 tahun Hajar Aswad pernah dicuri. Siapa yang mencuri adalah seorang dari Karamitah atau namanya Abu Tahir Al-Karamitoh. Salah satu penganut aliran Abu Tahir Al-Karamitoh ini adalah Ibnu Sina. Kalau teman-teman tahu ya, ahli medis Islam yang namanya Ibnu Sina itu adalah pengikut Abu Tahir. Dia menyimpan Hajar Aswad selama 22 tahun di rumahnya dan dia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam di kala itu. Khalifah Islam, raja-raja Arab Saudi tidak berani. Dia berada di Bahrain. Bahrain ini adalah sebuah pulau yang ada di seberang Qatar, di atasnya Arab Saudi. Ya, ibu kotanya kalau nggak salah namanya Manama. Nah, di mana disimpan? Nih Om Burhan buka. Sumber Om Burhan dari Islam in Historical Perspective edisi kedua oleh Alexander Knies. Alexander Knies adalah seorang profesor of Islamic Studies in the Department of Near Eastern Studies at the University of Michigan and academic. Dia menjadi salah satu profesor di St. Petersburg University dan Michigan. Apa yang dia katakan dalam sejarahnya, teman-teman perhatikan, ya. Ternyata Hajar Aswad pernah disimpan dari sebuah apa ini? Host baca ya, yang pink ini. Tahu laterin ini apa?
The black stone was recovered from the latrine. Latrine, tahu latrine apa? Nih. Selama 22 tahun dia berada di latrine. Oke, kita pesta lagi Bang Kores ya. Jadi kiamat tadi tentang cukur bulu jembut, kamu bilang sesat. Lu siapa? Gua tanya. Yang mencukur itu pastor. Nah lu siapa? Pangkatmu apa? Kau bilang orang sesat gitu loh. Makanya kau perhatikan di bilangan itu, seluruh rambutmu harus dicukur. Nah kan timbul pertanyaan, bulu jembut itu termasuk daripada rambut bukan? Ini pastor loh. Nah lu siapa? Nah itu ngapain bulu jembut orang dicukur? Ini pentahiran. Jadi kau harus baca ya kiamat ya. Itu ngapain jembut orang dicukur-cukur itu? Itu untuk pentahiran gitu ya. Nah inilah kalian ini tidak pernah, malas betul membaca ya. Dan malas lihat itu apa di atas ya. Jadi jelas ya. Jadi kamu kiamat harus banyak belajar ya. Oke, kita ini dulu perkecil dulu ya. Kita buka data lagi ya. Oke. Nah, kalau saya melihat Karesten ini memang ajaran yang waduh ngeri-ngeri sedap, lebih di atas daripada pagan. Ini ajaran kanibal teman-teman. Karesten ini ya. Kita lihat Yohanes ya, ini nggak boleh framing ya, yang menghujat diturunin host ya. Di sini Yohanes 6:5 ya, 5:3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ajaran apa ini makan daging manusia, anak manusia loh, ini loh. Jelas ini anak manusia, hati-hati ya yang punya anak, jangan lewat gereja ya. Ini data loh ya, nggak framing ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada zaman akhir zaman. Ini akhir zaman. Jadi kalian ini Kristen kalau mau selamat harus makan apa? Daging anak manusia. Ini jelas dalil, nggak boleh framing. Nah diperketas lagi di sini ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini jelas ya. Jadi kalian ini Kristen memang ajaran wis ngeri-ngeri sedap ya. Ini ada data ya. Makanya kalau baca Bible itu dipelajari baik-baik ya Mat. Tadi masalah apalagi kau bilang itu pentahiran, kau nggak baca ya. Jadi kita buka data ya, sampai anak-anak lari loh anak-anak, mungkin takut dimakan ya. Ini nih lari loh anak-anak takut dimakan ya. Kita nggak tahu juga ya, mungkin karena habis baca ayat tadi ya, Yohanes 6, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal. Nah ini nih kasihan ini anak-anak kabur ini kan. Ini ajaran apa ini? Nah coba kalau ada anak-anak kita yang membaca, Bapak, Ayah, ini gimana caranya ini makan daging anak manusia, ya kan? Nah, terserah kalian nanti menafsirkan kan. Yang penting kita baca aja ya. Jadi memang ajaran Kristen itu double pagan, double pagan ya. Bayangkan sampai berimajinasi ya memakan daging manusia itu loh. Walaupun mereka katakan oh ini roti, ini anggur apalah. Tapi tidak seperti itu ajaran para nabi ya. Nggak ada ajaran para nabi itu makan darah, minum apa, itu ajaran pagan ya. Jadi ini jelas ya teman-teman ya. Jadi ini saya berilustrasi aja sesuai dalil ya. Jadi mungkin anak-anak ini ada orang Kristen dari belakang kabur, dia kabur lah takut dimakan. Jadi nggak framing host ya, nggak boleh framing ya. Ini data ya. Oke, jadi tolong dicamkan lagi teman-teman yang ada di bawah, Yohanes 6:54 ya. 53, 54, 55. Ini ajaran apa ini? Kita berimajinasi harus memakan darah dan daging Tuhan. Masya Allah, nauzubillah min salik. Ajaran apa ini teman-teman ya?
Jadi marilah teman-teman yang di bawah ya, kita lihat yang mana ajaran yang benar. Di Al-Qur'an nggak ada seperti ini. Sorry ajaran Nabi Muhammad SAW nggak ada seperti ini. Ini ajaran penumbalan teman-teman ya. Mungkin begitu ya Bang Kores, digoyang lagi. Aduh, memang Palopo Perah ini kalau debat nggak berasa apa-apa ini, saya nggak ada deg-degan apa-apa gitu loh. Jadi levelnya ini kayak diskusi sama orang tapi IQ gorila, mohon maaf ya. Jadi kalau bicara tentang oh anak-anak takut ini data ya gitu, kok kamu pede banget sih, memalukan loh gitu loh. Jadi udah abis dia bikin asumsi sendiri, ini makan orang nih dikatakan gitu, tapi kenyataannya terus langsung dikasih gambar gitu, nggak nyambung. Kalau kamu nggak bisa jangan dipaksain, jadinya memalukan ya. Palopo Perah juga ini. Terus tadi pertanyaannya nggak dijawab semua ya, nggak dijawab semua nih sama Perah sama si Palopo. Terus si Perah bilang gini, kalau sunat perempuan itu ini supaya birahinya itu turun gitu. Perah, kasih dong jurnalnya, mana jurnal kesehatan bahwasanya sunat perempuan itu baik untuk kesehatan, sehingga kamu bisa pakai alasan kayak begitu yang akademis dong. Ini gimana sih dukungannya Islam ini nggak punya data jurnal? Saya nunjukin data jurnal loh dari tadi ya. Bentar, ini saya kok ketutup ya, bentar. Oh ya, ini udah kebuka. Nah, jadi bicara tentang ini ya, tentang baptiso tadi ya. Ini makanya belajar dulu lah. Ini saya bacakan ya. Ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 nih. Kai KTB Naiman Kai Baptizato nih ya. Baptizato itu apa? Baptizato itu adalah ia membaptiskan. Sesimpel itu. Ini bicara tentang mentahirkan. Makanya dikatakan bahwa baptisan itu mengenakan Kristus dan kemanusiaan lama itu ditanggalkan atau disunatkan. Bisa baca dalam Kolose 2 ayat 11, di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 ya kalau nggak salah. Oke. Terus berbicara tentang ini yang kalau disunat laki-laki dan perempuan, tadi ini asumsinya Perah ya, maka birahinya itu turun. Sahih Bukhari 260 nih, Muhammad mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam dan siang hari. Waduh, 11 istri di waktu yang sama nih, kamu lihat nih. Beliau 11 orang nih istri beliau nih. Ya, terus berkata, aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, kami berbincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Jadi kalau kamu katakan, buktikan kepada saya ada dalil sahih Muhammad sunat lillahi ta'ala, saya on cam hari ini. Kalau ada dalil sahih Muhammad sunat, kasih kepada saya ya. Dalil sahih saya tunggu nih ya, di dalam hadis mana nih, biar saya bukakan ya. Kalau nggak ada berarti Muhammad nggak sunat. Kalau dalil palsu ya makan aja dalil palsu ya. Terus selanjutnya bicara ini logika, rusak lagi logikanya Perah nih. Tanaman India, jadi kan diurapi dengan minyak narwastu itu, tanaman dari India. Artinya apa kalau diurapi dari minyak dari India itu? Artinya orang India. Berarti kalau kamu makan kambing dari Arab, berarti kamu orang Arab. Ini logika macam apa sih Perah? Belajar dulu cara mengolah logika dulu. Karena logikamu nggak jalan gitu, makanya nih saya bilang logika prematur. Thank you. Itu lo buka di Sahih Muslim ya, Sahih Muslim 3 itu ada di situ. Nih, gue bukain nih buat lo nih. Ya, Bukhari 3. Kalau kita buka di sini, lo lihat di sini. Khitan. Tunggu. Sahih Bukhari 6, Deng. Nah, di sini lihat nih.
Nah, ini ketika Raja Gosan ditanya oleh Heraklius, dia menjawab apa? Dia menjawab orang Arab itu dikhitan semuanya. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini Bukhari 6, Bre. Gampang banget anjir pertanyaannya. Roh Kudus lu udah kelawalahan ya lawan gua ya. Ya, Roh Kudus lu ya. Nah, tapi sebelum bubukin Alda, gua mau bubukin dulu Edwin ya. Edwin Burhan. Jadi Burhan, tadi udah gua jawab. Lu kalau dibaca diterusin itu Hajar Aswad dari surga. Kenapa lu potong di situ gitu? Kenapa Roh Kudus lu itu seneng banget berdusta, bertakia Korintus kayak gitu ya? Dan seperti yang kita lihat, yang dari India itu Yesus. Yesus ini juru selamat dari India. Karena minyak narwastu ketika Yesus diurapi itu adalah tanaman dari India. Ah gitu, Bre. Tanaman dari India. Yesus juru selamatnya orang India. Makanya Yesus itu cocok banget temenan sama Hanoman. Ah ini. Temenan sama Hanoman Yesus cocok banget gitu. Lalu apalagi si Alta ngomong, aduh udah nggak penting dia. Nah ini nih. Berikutnya ini ya. Kalau misalnya menikahi anak umur 6 tahun itu pedofil, artinya Yesus dan keturunan-keturunannya serta nenek moyangnya itu masuk penjara semua. Kenapa? Karena cewek umur 3 tahun lebih 1 hari itu ditunangkan dengan cara hubungan seksual. Anjir, biadab, ini agama set dah. Dan kita lihat di sini di Or Hakayim untuk Kejadian 25:20 ya. Di sini dikatakan bahwasanya Rebeka itu 3 tahun, Bre. Nah ini Rebeka baru aja umur 3 tahun ketika Ishak mengawini dia. Waduh, dikawin umur 3 tahun. Ini apa nggak meledak itu? Apa tuh kerang bulunya? Kan nggak dicukur ya kelaminnya ya, kerang bulu pas itu. Terus lihat di sini, Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia umurnya 6 tahun. Jadi Yesus ini keturunan orang-orang pedofil, kawan-kawan gitu. Itulah kenapa pornografi anak kecil itu banyak di negara-negara mayoritas Kristen gitu. Di Indonesia nggak bisa kayak gitu karena alhamdulillah mayoritasnya Islam. Nah, terus di sini juga Bereshit Rabah, Haran itu melahirkan anak ketika dia umur 6 tahun. Nah, ini ya Bereshit Rabah 45 nomor 1 gitu. Nah, sekarang nggak cukup sampai di situ, Tuhannya juga bejat, Bre. Tuhannya juga bejat parah. Kita lihat di sini nih. Kita Ctrl F terus Yosef ya, Yosef. Bejat parah di sini ya. Nah, di sini lihat. Sebelum Yosef bersama-sama, maksudnya tidur bareng dengan Maria, Maria ini udah punya anak ini. Tapi nggak dikawin ini sama si bapaknya. Siapa bapaknya Maria ini? Maria ketika itu umur 14 tahun ketika dia dihamili oleh Tuhannya. Ini di Revised English Version Matius 1:18. Cabul, Bre. Kristen itu dari Tuhannya, dari siapa ya? Orang-orangnya, dari Yesusnya, cabul semua. Menyembah Allah yang benar kawin, menyembah Allah yang salah berzina gitu. Otaknya selangkangan terus Tuhannya orang Kristen. Apa mau sakit hati? Hah? Mau sakit hati? Gua immune, Bre. Gua immune dari semua hujatan lu, gua immune gitu. Nah, berikutnya sekarang kita ke siapa namanya? Burhan, kalau domba nggak bisa jadi saksi, kenapa di Yosua 24:27 ini Yosua batu inilah akan menjadi saksi? Kok nggak waras ini Burhan? Mungkin karena kepala lu itu kepenuhan Roh Kudus sehingga tidak ada rambutnya gitu ya. Domba itu salah tapi batu jadi saksi itu benar. Otaknya di mana, kawanku? Dan sekarang berikutnya terakhir ini menyakitkan gitu. Kalau misalnya Hajar Aswad ada di WC itu hina, lalu kemudian Tuhan kalian ketika dia ada vaginanya itu suci emang, ha? The vagina of Jesus. Anjir, buset sakit banget. Ini di sini lihat. Saya percaya vagina Yesus itu adalah kejadian yang nyata. Ini orang yang ngomong. Dar. Saya adakan debat tim 2 versus 2 ini adalah dialektika lintas agama, di mana ada perbandingan-perbandingan value-value dalam agama masing-masing yang mungkin baik sebagai sarana komunikasi lintas agama, ada compare kritik teks, atau mungkin sarana supaya kita bisa melihat lebih dalam, telisik lebih jauh tentang komprehensif nilai dogmatis masing-masing. Saya sama sekali tidak berharap untuk saling menghujat antara kalian berdua agama masing-masing ya.